Anomali, dan menurut saya itu jadi bikin mahasiswa yang sekarang aktivisnya kurang pintar. Mahasiswa yang sekarang aktivisnya kurang pintar. Impetus Demokrasi. Berbicara sejarah demokrasi di Indonesia sangat dekat dengan perjuangan mahasiswa dan elemen masyarakat. Mengawal demokrasi merupakan respon krisis ekonomi hingga menumbangkan rezim otoriter. Gerakan ini telah menjadi katalisator utama dalam berbagai peristiwa politik di tanah air. Kita tahu mulai dari tahun 66 sampai tahun 98, mahasiswa selalu menjadi pioner untuk melakukan perubahan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, abang kita, senior kita, aktivis 98, Bang Ritam. Kita akan mengupas tuntas dan berbicara mengenai gerakan yang hari ini terjadi di Indonesia. Sehat Bang Ritam? Sehat, alhamdulillah. Saya panggil Bang Ritam, biasanya kan Ricky Tambah ya, tapi saya singkat Bang Ritam aja. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada abang. Yang pertama, abang harus sehat. Dan teman saya, junior saya, Subhan. Jadi Bang Ritam, kita tahu Bang, mahasiswa itu selalu menjadi katalisator dalam proses perubahan dan mengawal demokrasi. Saya ingin mendengar sedikit pengalaman abang mulai dari tahun 90-an sampai puncaknya di 98 dan mungkin sampai hari ini abang masih terlibat dalam proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia, terutama mengawal adik-adik mahasiswa ketika turun ke jalan. Ya, yang pertama ini menarik, nama channelnya kan Impetus Demokrasi. Impetus Demokrasi itu artinya kan dorongan, momentum untuk mengembangkan demokrasi. Nah, ada beberapa hal, misalnya yang pertama adalah momentum reformasi 98, di mana keran kebebasan berpendapat, berserikat, berorganisasi terbuka. Terus kemudian partisipasi anak muda dalam hal politik itu turut mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, proses 98 itu bukanlah proses yang berdiri sendiri, tapi itu adalah rentang yang panjang dari proses tahun 70-an hingga ke tahun 98 dan akhirnya juga berkelanjutan ke proses yang sekarang terjadi di Indonesia tahun 2026. Nah, yang paling saya cermati sekarang, ini mohon maaf, Iya Pak. mahasiswa dulu, aktivis mahasiswa dulu tuh pinter-pinter. Ya kok bisa? Kalau sekarang? Kalau sekarang kurang pinter. Kurang pintar. Kurang pinter. Karena kenapa? Karena yang saya tangkap ada hal anomali demokrasi di gerakan mahasiswa. Itu adalah kenapa program-program pemerintah yang pro rakyat, yang memang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, amanat dari konstitusi, amanat dari pembukaan proklamasi 45 untuk negara menjamin kemakmuran rakyat, negara menghidupi fakir miskin dan lain sebagainya, seperti makan bergizi gratis, malah ditentang oleh mereka. Itu malah kontradiktif, anomali ya. Anomali, dan menurut saya itu jadi bikin mahasiswa yang sekarang aktivisnya kurang pintar. Kurang pintar ya. Dan memang apalagi kejadian kemarin terakhir ketika mereka misalnya berbicara pengen ada kebebasan berdemokrasi berpendapat, tapi tahu-taunya kemarin teman-teman seperti aktivis senior yang ada di pemerintahan seperti Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid dan lain-lain malah dilarang mereka untuk berdialog, malah dibubarin. Nah, ini lucu. Menurut saya ini jadi aktivis mahasiswa sekarang kurang pintar. Nah, kasihan buat teman-teman yang benar-benar berjuang, tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi, itu jadi ikut-ikutan. Bang, saya tanya sedikit Bang, apakah 98 itu ada campur tangan pihak asing? Atau ada oligarki di belakangnya untuk menumbangkan rezim yang berkuasa pada saat itu? Ya, jadi era 98 itu berbeda dengan era sekarang. Era 98 ada sentimen kediktatoran. Tahun 98 ada krisis ekonomi. Tahun 98 ada perpecahan elit. Tahun 98 itu banyak trigger-trigger di berbagai daerah yang terjadi selama puluhan tahun, sehingga akhirnya tereskalasi pada tahun 97-98. Berbeda dengan sekarang. Sekarang tidak ada kediktatoran. Otoritarianisme tidak ada. Mahasiswa, kemudian selebgram, influencer dan lain bebas berpendapat setiap hari. Bahkan mohon maafnya, Pak Prabowo dihina aja tidak ada yang ditangkap. Pak Prabowo dicaci maki aja tidak ada yang rumahnya didatengin. Pak Prabowo tiap hari dikritik aja tidak ada akun-akun yang di take down.
kurang demokratis apa sebenarnya Pak Prabowo itu? Berbeda sama. Nah berbeda tahun 98. Kalau dulu ya Karim misalnya sama Supan, kritis dikit aja, jangan kan gak usah demo deh, ngomong keras dikit aja, bisa saya jamin orang Koramil datang, orang Kodim datang malam-malam jemput. Nah sekarang nggak ada. Dan abang salah satu korbannya. Iya, soalnya saya kan udah berulang kali. Bahkan tahun 98 itu ada kejadian misalnya pas saya pernah demo bentrok, itu saksinya masih ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Saya pulang ke kontrakan saya hancur lebur. Pas saya tanya ke tetangga-tetangga, siapa yang ngancurin? Dijawab mereka nggak tahu Pak, orangnya cepak-cepak, rambutnya cepat semua. Nah, tapi saya waktu itu langsung nembak aja, kebetulan waktu itu dan remnya paman saya, Pak Kornel Simbolon. Ini nggak apa-apa, udah terjadi. Orang kalau Pak Kornel Simbolon itu juga kalau ketemu saya ketawa-tawa, saya sampai rumah Danrem. Saya bilang saya sampai sendirian datang celana pendek karena saya saking marahnya kontrakan saya dihancurin. Saya datang ke rumah Danrem, saya bilang saya mau ketemu Pak Danrem. Bilang ponakannya. Kata ajudannya ngomong, masuk ke dalam dia cek, nggak ada Pak gini. Bilang nanti ponakannya datang sini marah, Riki tambah. Itu kejadian seperti itu. Terus kemudian misalnya saya berulang kali misalnya menjemput teman-teman yang misalnya berdemonstrasi itu biasa. Setiap demonstrasi misalnya dulu saya di Unila sama Bang Habibur Rahman dan kawan-kawan. Itu setiap demo itu minimal 200-300 orang itu ditangkap dan luka-luka. Jadi kalau menjemput teman-teman di Polda, di Korem, itu kita pengen nangis. Nah sekarang bebas kok, nggak ada korban. Demo-demo nggak ada. Jadi dulu itu memang benar-benar direpresif itu saat aksi dan diteror juga setelah aksi ya Bang ya. Makanya dulu kita punya protap kalau saat demonstrasi selalu pasang-pasangan. Jadi kita nggak boleh kalau saat demonstrasi itu misalnya saya paling sering dipasangin dengan Bang Habibur Rahman. Itu pas di Lampung. Kenapa? Karena kita jaga-jaga. Kalau nanti misalnya habis pulang demo, tiba-tiba ada yang hilang. Iya, ini ngangkut kita. Bahkan pernah kita demo di Lampung aja pernah. Itu benar-benar ditabrak sama mobil. Nah, kalau sekarang nggak ada. Bahkan tahun 98 lebih parah lagi. Mungkin teman-teman 98 yang lain misalnya Adian, Masinton, Wahab, Eli. Itu kan habis pertama teman-teman saya semua. Itu bisa bercerita gimana resiko nyawa kita pertaruhkan. Di Jakarta pada saat itu. Aduh, itu kalau ingat Semanggi 1, Semanggi 2 itu menyeramkan. Itu namanya tembakan itu udah gak karu-karuan. Itu namanya jalan Semanggi itu benar-benar udah kayak peperangan. Itu yang di jalur Gaza itu jangan lebih parah itu. Karena itu semau-mau dan di atas gedung itu semua sniper. Beneran, karena saya saksi nyata, mungkin nanti bisa tanya ke Adian, ke Masinton, ke Wahab, ke Eli dan lain-lain. Gimana 98 itu. Dan kebetulan saya waktu itu, saya masih sebagai kader PRD memang diutus dari Lampung untuk datang ke Jakarta. Memperkuat yang namanya pembentukan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta. Tuh, itu akhirnya jadi forum kota. Forkot itu. Forkot, disitulah makanya saya akrab sama teman-teman lapis pertama 98 nasional ya, seperti Adian, Masinton, Wahab, Eli dan lain-lain, karena berawal dari situ. Dan orang-orang itu masih ada ya? Masih ada semua dan bisa dicek apakah omongan saya benar atau tidak. Dan memang dinamika perkembangannya adalah yang saya tangkap ada kesalahan di kami juga. Jadi kami mengajarkan banyak hal kepada gerakan mahasiswa setelah kami. Tapi yang diambil itu cuma cara demonstrasi. Tapi cara berpikir, cara menganalisa cara kritis, cara memahami substansi itu tidak diambil oleh gerakan mahasiswa yang sekarang. Ya, kalau sekarang kan saya sadari adalah yang beda dengan dulu adalah kalau dulu kami tidak ujuk-ujuk. Jadi aktivis mahasiswa itu secara teori kami belajar teori-teori pembangunan, teori-teori analisa berpikir, sampai saya pribadi pernah belajar kelas-kelas Marxisme-Leninisme. Terus juga kami itu karena ingin mempraktekkan teori-teori tersebut, kami membantu masyarakat. Caranya gimana? Kami live in, kami turun ke masyarakat. Advokasi. Misalnya ada yang korban penggusuran di kota-kota, kaum urban. Itu kami datang di komisi perkotaan. Dan kita dorong mereka bikin organisasi, terus kemudian bikin manifesto, terus kami ajarin pendidikan politik dan lain-lain. Terus misalnya ada buruh, tidak ada serikat pekerja, serikat buruh di pabrik, itu dulu kami dorong seperti itu. Atau misalnya petani, banyak misalnya saya dulu di register-register di Lampung, register 14, 18, 21, banyak ratusan kasus agraria saya bantu. Itu kita dorong membentuk serikat-serikat petani. Dan itu yang akhirnya sampai sekarang masyarakat mengerti caranya, tapi juga tahu bagaimana misalnya menganalisa masalah. Nah kalau yang sekarang kan ada mahasiswa, mohon maaf ya, ini kebanyakan instan, Supan sama Karim. Karena mereka tidak mengalami proses yang kami lalui waktu itu.
cuma mengerti cara berdemonstrasi, terus kebanyakan nonton TikTok, kebanyakan nonton YouTube, kebanyakan ngambil bahan-bahan di internet, terus kemudian kritik, tapi tidak ada pisau analisa. Jadi banyak nggak relevan aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa itu, Bang. Iya relevan, nggak apa-apa. Kalau sebagai uji materi lapangan nggak apa-apa. Cuman kan menjadi masalah adalah di tuntutan perjuangannya. Tuntutan perjuangannya itu anomali karena tidak berbasis pada mereka tidak paham analisa substansinya, esensinya yang mereka tidak paham. Kalau cara demonstrasinya mereka benar, uji materinya benar, tapi tuntutannya yang menurut saya itu kurang pintar. Itu Rin. Bang, ini kan tadi abang sempat singgung soal tuntutan ini. Nah, sampai singgung MBG. Saya mau masuk nih soal aksi demonstrasi yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa pada tanggal 12 Juni 2026, beberapa hari yang lalu kan. Itu kan kalau kita cek ada 5 tuntutan mahasiswa. Pertama itu stop pemborosan APBN. Kemudian kedua itu turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kemudian ketiga itu hentikan MBG. Keempat militerisme, hentikan militerisme di ranah sipil. Kemudian kelima itu menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Karena abang tadi udah singgung soal MBG nih bang, hentikan MBG. Ini kan sebenarnya rangkaian kekesalan atau ekspresi kekesalan dari rangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi. Satu, banyak yang keracunan di sekolah-sekolah. Kedua, tindakan korupsi yang dilakukan oleh para. Jadi semua yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa melalui tuntutan ini bukankah itu bagian dari ekspresi kekesalan mereka, bang? Gimana menurut abang itu? Ya kalau soal MBG memang banyak kekurangan di sana sini. Bahwa terjadi misalnya jual beli titik, kita juga saya sendiri juga berulang kali menyuarakan dari beberapa bulan terakhir. Ya alhamdulillah akhirnya Kejaksaan Agung melakukan tindakan tegas. Terakhir saya ngomong 20 Mei saat konferensi pers aktivis 98, saya bilang Kejaksaan Agung dan Polri juga KPK harus segera ambil tindakan tegas. Pelaku manipulasi MBG seperti jual beli titik itu harus segera ditangkap, diadili. Nah itu. Nah memang saya kebetulan mengikuti dari mulai perencanaan makan bergizi gratis karena pas tahun 2022 sampai 2024 kebetulan saya diperintah untuk membantu di kantor relawan Prabowo Gibran. Nah kemudian disitulah kita berdiskusi tentang dulu namanya ide Pak Prabowo itu adalah revolusi putih. Susu tuh bagi bagi susu dan lain-lain karena ada faktor kekurangan gizi sehingga banyak anak Indonesia itu malnutrisi dan lain-lain, itu yang namanya stunting sehingga tingkat pertumbuhan kecerdasannya sangat rendah. Nah kemudian didiskusikan ternyata tidak cukup hanya revolusi putih, waktu itu namanya adalah makan siang gratis. Nah tapi kemudian setelah Pak Prabowo menang kita elaborasi lagi, kemudian sampai nanti menjadi politik penganggaran, itu ternyata lebih tepat adalah makan bergizi gratis karena bukan hanya sekedar makan siang tapi asupan gizinya harus dipenuhi. Nah memang pada proses launching awal itu 6 Januari 2025 saya ikut, bahkan saya keliling ke beberapa daerah. Memang masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk saya juga dari zaman kemarin awal-awal kepala BGN masih dipegang sama Prof. Dadan, itu saya banyak ngasih masukan. Persoalan bahwa misalnya mungkin ada oknum-oknum yang bermain dan sebagainya, memang itu kan proses, ada proses insiden keamanan pangan seperti keracunan dan lain-lain, memang itu bagian juga yang tidak bisa kita hindari. Dari sekarang ada sekitar 25.000 dapur makan bergizi gratis, satuan pelayanan gizi. Yang saya tahu sejak kemarin Bu Nani menjadi kepala BGN yang baru, tiap hari itu ada puluhan sampai ratusan dapur yang ditutup tiap hari. Jadi begitu dia misalnya menunya anggarannya kurang dari 10.000, itu sekarang tutup. Begitu dia misalnya higienitasnya tidak terjamin, itu ditutup. Langsung ditutup. Bahkan kemarin ada terindikasi beberapa puluh dapur itu ternyata suppliernya dimonopoli dan tidak dibagi ke pasar-pasar di sekitar dapur itu langsung ditutup. Nah, tindakan-tindakan tegas membenahi tata kelola ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Bukan artinya program yang bagus, yang memenuhi amanat konstitusi, yang memang sangat dibutuhkan oleh anak Indonesia, dan mungkin nanti teman-teman yang mengaku oposisi kalau misalnya mau bertaruh sama saya, yuk kita bikin riset, kita bikin survei, ayo kita survei deh. Misalnya ke anak-anak Indonesia, misal mau random sampling boleh, mau targeted recipient boleh, kita cari daerah, kita tanya ke anak-anak pelajar, ke ibu hamil, ke balita, kita tanya, kita survei.
nanti keluarganya boleh, kemudian anak-anaknya juga boleh, apakah mereka masih butuh EPG atau tidak? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang mendukung. Nah, terus ini satu nih Bang, yang menarik ya, tuntutan tentang diturunkannya harga BBM non subsidi. Itu yang menarik Bang. Ini kan anomali gerakan. Kebanyakan orang itu menuntut agar BBM itu disubsidi, tapi kalau dia kan bicara tentang penghematan APBN. Ya. Kalau diturunkan BBM yang non subsidi, tentu APBN kita kan boros. Ya, sebenarnya kan gini, Pertamax itu kan yang non subsidi itu kan yang pakai kelas menengah ke atas, dan itu kan selalu basis yang mendapatkan subsidi itu dari tahun produksi mobil, kemudian CC 2000 cc ke atas dan lain sebagainya. Itu sudah ada database-nya. Jadi itu memang sudah ada ukuran-ukuran yang jelas. Kemudian yang kedua, daripada misalnya masa kalangan menengah ke atas yang punya kemampuan, yang bisa beli mobil bagus, itu harus disubsidi. Sementara banyak orang miskin yang harus kita lebih prioritaskan, lewat Pertalite, lewat insentif stimulus dan lain-lain. Ada insentif stimulus ya? Ada. Setiap tahun itu lebih dari 600 triliun. Sejak era pemerintah Pak Prabowo tahun kemarin 500-an. Tahun ini ada sekitar 600-an. Ini saya bacain sedikit ya, biar saya nggak salah. Biar nggak keliru gitu. Ya, takut nanti salah kutip, nanti saya bahaya, nanti dipelintir lagi. Iya. Gitu. Jadi ini saya bacain ya. Yang ini yang buat yang dekat sini aja, diskon transportasi Lebaran 2026, kemarin itu tiket kereta api diskon 30%, angkutan laut diskon 30%, penyeberangan mendapat keringanan tarif ke pelabuhan. Karena saya kemarin pulang ke Lampung, Bako Merak itu dapat potongan sekitar 20%. Besar. Jadi dari mobil saya itu 500.000, saya cukup bayar 400.000. Terus kemudian tiket pesawat domestik kelas ekonomi diskon sekitar 17-18%. Jadi pada saat kita bayar itu langsung dipotong. Kemudian bantuan pangan. Nah ini setiap bulan ada 35 juta keluarga penerima manfaat. Apa saja? Beras 10 kg per bulan, minyak goreng 2 liter per bulan. Nah itu disalurkan tiap 2 bulan pada periode awal tahun 2026. Kemudian THR. ASN, TNI Polri dan pensiunan. Kemarin tuh banyak THR dicairkan dan total penerima sekitar 10,5 juta. Kemudian ada juga stimulus flexible working arrangement WFA. Jadi untuk swasta dan lain-lain bisa mengatur kemudahan untuk pegawainya bekerja untuk mengurangi kepadatan. Karena kalau nanti semakin banyak mobilitas, sementara produktivitasnya berkurang kan sayang tuh. Betul Bang. Uang, energi yang terbuang. Nah ini juga ada stimulus yang lain itu, ini yang terbaru ya, ini yang terbaru. Terupdate ini ya. Ya, karena untuk anak-anak sekolah, paket stimulus dan optimalisasi libur sekolah. Nah, libur panjang sekolah Juni, Juli dan Natal serta tahun baru di penghujung tahun. Untuk libur sekolah, pemerintah diskon sama kayak tadi, sama kayak Lebaran, diskon 30% untuk transportasi kereta api dan kapal. Diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan untuk penyeberangan dengan Ferry dengan total anggaran 190,5 miliar dan target penerima manfaat 3,07 juta orang yang kita perkirakan akan melakukan mudik, melakukan wisata dan lain sebagainya. Kemudian transportasi udara diberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran 472,7 miliar dan targetnya 2,3 juta penumpang. Nah juga untuk transportasi udara pada libur Natal tahun baru ada anggaran 61,4 miliar, targetnya 2,87. Ini masih banyak lagi. Nah untuk transportasi udara PPNDTP disiapkan dengan anggaran 722 miliar dan target 3,7 juta penumpang. Nah kenapa pemerintah menyiapkan konsumsi domestik secara luas seperti itu adalah agar memperkuat retail, memberdayakan pelaku UMKM, karena misalnya nanti ada 3 juta. Menaikkan inflasi di bawah ya? Ya, jadi nanti perputaran uang di bawah, itu orang misalnya mudik, orang liburan sekolah, itu kan nanti belanjanya di UMKM kita. Misalnya tersebar di rest area, di restoran-restoran di bawah, rumah-rumah makan. Dan juga nanti tempat-tempat wisata di daerah-daerah itu juga bisa terbantu dengan banyaknya pengunjung yang dibantu disubsidi stimulus insentif dari pemerintah. Jadi banyak sebenarnya. Jadi BBM naik ini pertama, di sisi lain juga pemerintah menyiapkan skema lain ya. Iya, stimulus. Iya, karena ini bukannya pemotongan anggaran, tapi sebenarnya adalah efisiensi realokasi.
Jadi jangan sampai efisiensi untuk inefisiensi. Jadi efisiensinya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Jadi misalnya di sini terlalu berat beban untuk menanggung subsidi pertama, itu dialihkan untuk hal yang lebih produktif, hal-hal yang lebih dirasakan masyarakat. Toh mohon maaf, saya bukan orang kaya. Mobil saya Kijang tua, ada beberapa mobil tua itu yang harganya cuma 50-60 juta, tapi saya selalu pakai yang pertama kok. Bukan karena saya banyak duit, tapi saya merasa bahwa memang saya harus mampu juga. Kalau misalnya udah bisa naik mobil, masa cuman membuang perbedaan 20.000, 30.000 kenaikan pertamax tiap hari itu, masa kita sayang? Nah, saya merokok sebungkus saja bisa 30.000 kok. Apa bedanya misalnya dengan konsumsi pertamax saya untuk Kijang tua saya paling cuma beda 20.000, 30.000. Hal ini yang menjadi anomali, makanya abang sampaikan bahwa mahasiswa sekarang kurang pintar. Iya, kurang pintar. Kalau yang dulu itu kan masih banyak hal yang harus dikaji, hal yang harus diperhatikan, data-data ya. Data-datanya diperhatikan juga pemanfaatannya. Jadi kalau dulu kita berulang kali demo tentang kenaikan BBM, kenapa? Karena memang banyak hal misalnya yang langsung menyentuh nasib masyarakat miskin. Nah kalau sekarang nggak ada, pertalite tetap ada. Bahwa terjadi kelangkaan, iya. Nah inilah yang harus dibenahi. Makanya kemarin saya lihat di TV, di berbagai berita media, bahwa di Rut Pertamina beserta komisaris-komisarisnya keliling supaya menghandling tidak terjadi kelangkaan pertalite dan pasokan bisa didistribusi dengan cepat. Nah kalau soal misalnya Pak Prabowo mengelak, kapan Pak Prabowo mengelak? Bahkan Pak Prabowo berulang kali minta maaf, belum bisa memenuhi harapan semua masyarakat Indonesia, tapi akan terus bekerja keras. Bahkan pemerintah tidak pernah ada hari libur. Ini paling unik Pak Prabowo. Di pemerintahan sebelumnya, itu Sabtu Minggu kebanyakan libur. Atau seakan-akan pejabat-pejabat tidak terlihat. Nah sekarang hari Minggu malam aja rapat Pak Prabowo. Tapi gimana nih Bang, pengalaman abang ya sebagai aktivis 98 yang pernah tumbangkan rezim otoriter ya. Abang lihat letupan-letupan di daerah juga kan cukup masif hari ini. Ya. Apakah itu akan berpengaruh juga sampai di pusat seperti 98 atau hanya FOMO? Ya. FOMO dalam aksi gitu, karena di era digital ini banyak sekali orang melakukan aksi tapi mereka tidak paham substansi dan tuntutan yang mereka lontarkan dan minta kepada pemerintah. Iya, nggak bisa dipungkiri bahwa ada faktor FOMO ya, apalagi dengan perkembangan tren kemajuan digital ya, teknologi digital. Jadi nggak ikut demo yang nggak keren itu berpengaruh juga FOMO. Tapi yang lebih saya lihat adalah sekarang ini kebanyakan masa yang ikut demo itu masa termobilisasi. Misalnya seperti letupan Agustus September 2020. Berarti ada indikasi orang yang menggerakkan ini, ada indikasi oligarki. Ada. Dan itu mereka bermain lewat media sosial. Dan itu memang sudah termanifest. Jadi memang dari bacaan-bacaan yang kemarin bahkan bisa dicek ke teman-teman TNI Polri, memang ada yang menggerakkan, ada transfer duit, ada misalnya ada. Bahkan kemarin katanya pakai dana, pakai kripto dan lain-lain itu sudah ada. Bahkan ada beberapa yang kemarin ditangkap kan pas di berkas persidangan juga dibuka seperti itu. Terus kemudian mereka melakukan, inilah yang jeleknya dari kemajuan teknologi informasi kita, termasuk bagian dari impetus demokrasi tadi. Salah satu anomalinya adalah ada perubahan arus informasi secara besar dan cepat. Jadi cara orang mendapatkan, menyampaikan, menyebarkan termasuk meyakini itu berubah. Jadi orang itu sekarang gampang sekali menyebarkan disinformasi, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, dan itu orang diyakini. Justru ketika misalnya mohon maaf ya, ketika ada kabar baik dari pemerintah, banyak misalnya netizen sebagian kecil itu tidak percaya dan bahkan mencaci maki tanpa pernah mengecek apakah itu benar atau tidak. Betul. Nah sebenarnya kan kerosek-kerosek seperti itu, literasi digital itu harus kita benahi. Jadi misalnya ada kabar bohong, misalnya kayak tahun kemarin ada kabar bohong misalnya PIP mau dicabut, subsidi beasiswa untuk mahasiswa KIP belum dicabut, ternyata tidak, bahkan semakin diperbesar. Bahkan sekolah-sekolah tahun ini saja ada sekitar 80.000 sekolah akan direnovasi.
akan dibagikan alat kayak semacam smart learning. Banyak misalnya hal yang seperti itu yang misalnya sebagian kecil masyarakat kita tidak paham, tidak mau ngecek, tidak mau bertanya, tidak mau membuka misalnya website yang ataupun portal-portal yang menyediakan basis data tersebut, tapi tidak dilakukan. Tuh. Padahal semua bisa diakses. Bisa diakses semua. Sekarang gini, Suphan Karim hari ini kemana, bertemu siapa, mendapatkan apa itu gampang dilacak kok. Beneran. Kecuali kalau misalnya Suphan dan Karim itu tidak pakai gadget, tidak pakai aplikasi. Sekarang apapun yang kita lakukan tiap hari itu ketahuan kok. Ketahuan. Dan tapi pemerintah tidak akan pernah mau menghambat demokrasi. Misalnya sampai sekarang nggak ada. Misalnya represi nggak ada. Ada nggak akun-akun yang take down? Nggak ada. Ada nggak kemarin tiba-tiba dibilang pemerintah melakukan gaming pas demo? Ternyata tidak. Ternyata Meta sudah kasih klarifikasi bahwa ternyata di seluruh dunia kemarin Meta ada gangguan. Tapi kan di framing di sini oleh orang-orang yang nggak jelas untuk menjelek-jelekan pemerintah. Dibilang di gaming lah, di HI itu semua nggak bisa. Lah emang Metanya. Tuh. Nah ini yang seperti itu yang sering terjadi sekarang. Tapi nggak ada senggahan dari pemerintah ya untuk menjelaskan itu. Kemarin kan dari Meta, karena kan bukan kebijakan pemerintah. Dan memang Meta secara dunia, secara internasional sudah ngomong, memang seluruh dunia gangguan. Pada saat kemarin kebetulan 12 Juni ada demonstrasi. Cuman itu dipakai alat seperti itu. Di framing seolah-olah ini ya dari pemerintah gitu. Bahkan kemarin misalnya teman-teman misalnya seperti Budiman Sujatmiko, terus kemudian Nusron Wahid, terus Sudaryono datang ke UGM, itu kan masih difitnah juga. Padahal mereka datang untuk berdialog. Mereka siap dicaci maki. Mereka siap dibully. Kayak Aman ya yang hadir di podcast Impetus Demokrasi. Ya. Siap dibully juga. Kalau saya dari dulu bahkan teman-teman yang berseberangan misalnya dalam tanda kutip dengan ide-ide gagasan saya, ketika mengundang saya akan datang. Bahkan ketika saya harus mempertahankan pemikiran saya walaupun sendirian, saya siap. Jadi tidak ada masalah. Kemarin di ketemu beberapa teman-teman di podcast lainnya, saya ngomong untuk teman-teman yang mengaku oposisi, kalau mengundang saya siap. Mari kita berdebat, tapi saya minta jangan ad hominem, jangan dalam masalah pribadi. Terus siapkan data faktanya. Data faktanya siapin dong. Kalau saya misalnya bisa nyiapin data fakta versi dalam tanda kutip pemerintah, ya teman-teman coba data fakta yang versi dari oposisi. Nah kan selama ini saya belum pernah melihat. Jadi kita bisa sandingkan ya? Iya, selama ini mohon maaf buat teman-teman yang ngaku oposisi, datanya ketika diminta katanya. Tapi tidak ada misal print out mana. Gitu loh. Jadi kan yang dipakai oleh kawan-kawan mahasiswa itu untuk data kan melalui film. Iya. Sempat viral. Ya itu yang makanya yang dipakai kan. Itu yang makanya tadi saya bilang Suphan bahwa mahasiswa sekarang kurang pintar. Bahkan ketika kemarin mau diajak Pak Nusron ke Papua, ya harusnya berangkat aja. Kalau saya seneng, ya bisa buktiin sendiri gitu loh. Karena kalau kata Imam Ali, ya, kita mulai dengan fakta dan harus diakhiri dengan fakta. Ya. Jadi kalau sesuatu hanya kita berasumsi, ya, itu kan jadinya ilusi. Ya. Maka kayak kemarin yang kejadian di UGM ya, itu kan kalau dilihat falasi berpikir, teman-teman itu mengalami degradasi moral. Karena setahu saya kan ruang-ruang akademis ya, itu tentu banyak hal yang bisa kita berargumentasi, bisa kita saling membantah. Tanpa harus saling mencaci, tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Toh di kampus sebesar itu, UGM lagi. Salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Dia sudah membuka ruang, tapi beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memang sengaja membuat hal seperti itu sehingga terkesan kampus itu konotasinya tidak bagus. Jadi gini nih, Suphan Karim, yang gelisah itu, yang suasana kebatinan tidak enak itu, bukan cuma Tio Ardianto dan kawan-kawan, bukan cuma Selios dan kawan-kawan, bukan cuma Dandi Laksono dan Pesta Babi dan kawan-kawan. Saya juga gelisah. Gelisahnya kenapa? Saya gelisahnya adalah Pak Prabowo belum bisa menuntaskan janji Astacita, 17 program prioritas dan 8 program masuk terbaik cepat. Pak Prabowo belum bisa memenuhi janji 83 juta penerimaan manfaat makan bergizi gratis. Pak Prabowo belum bisa memenuhi janji bagaimana sekolah unggulan Garuda itu berdiri di 514 kabupaten kota. Pak Prabowo juga belum bisa memenuhi janji sekolah rakyat itu akan berdiri di 514 kabupaten
kabupaten kota. Pak Prabowo belum bisa menuntaskan janji bagaimana petani bisa makmur. Saya juga gelisah. Cuman cara saya berbeda, pisau analisa saya berbeda, dan saya akan berjuang memantau bagaimana program-program prioritas Pak Presiden itu bisa berjalan, bukan artinya mencaci maki. Jadi abang ini mengandung salah satu falsafah dari Umar bin Khattab. Gimana itu? Orang yang aku sukai, orang yang menunjukkan kesalahan. Ya. Maka itu abang berkeliling untuk melihat kalau ada kekurangan-kekurangan. Kayak tadi abang sampaikan di awal bahwa dari beberapa bulan yang lalu abang udah teriak tentang ada kebobrokan dan salah di Badan Gizi Nasional. Dan itu terjadi. Itu ya bang, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bang, abang lagi-lagi tadi berbicara tentang kurang cerdas adik-adik kita yang hari ini aksi. Tentu setelah Pak Prabowo mengeluarkan statement dan menjalankan perintah sesuai konstitusi, yang di luar pengamatan banyak orang tentang DSI bang, sumber daya dan antara Indonesia dan antara ekspor satu pintu, Indonesia bergejolak. Apakah ini ada indikasi oligarki yang bermain demonstrasi hari ini? Ya pasti ada, karena ini kan irisannya saling berhimpitan. Jadi ada kepentingan asing, tangan-tangan global yang bermain, tidak ingin Indonesia besar, tidak ingin proses-proses under invoicing yang selama ini misalnya transaksi pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya itu ternyata banyak manipulasi. Misalnya yang sudah terungkap oleh Pak Prabowo lebih dari 500.000 triliun. Ini yang selalu Pak Prabowo ketika belum jadi presiden selalu ngomong kebocoran jangan di sini ya. Ini salah satunya. Nah, sekarang kan kita pengen benahinnya caranya gimana? Adalah pertama hilirisasi pertanian, tidak ada lagi ekspor hasil pertanian secara mentah, tapi harus diolah menjadi minimal setengah jadi. Supaya nanti misalnya coklat tidak boleh lagi, misalnya coklat yang hasil dari pohon langsung dikirim ke luar negeri, tapi harus diolah dulu, baru nanti jadi kakao untuk diekspor ke luar negeri. Misalnya tambang harus ada dibangun smelter dulu, ditingkatkan sehingga bisa jadi barang yang bisa langsung menjadi barang olahan untuk dimanfaatkan energinya, baru diekspor. Nilainya naik dong. Nilai naik. Misalnya dari nilai tukar pertanian, NTP itu terbukti misalnya lonjakannya itu bisa sampai 100-200%. Tapi itu kenapa mahasiswa tidak buat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Pak Prabowo? Karena kalau kita cerna lebih jauh, itu kan melaksanakan konstitusi pasal 33. Ya, masalah kan gini. Ini yang juga bagian dari anomali ya. Jadi sejak kebebasan informasi, sejak misalnya tren disrupsi informasi 2014 ke sini, kebanyakan orang itu salah benar kalau bukan kelompoknya itu ya hantam. Tanpa misalnya mengecek dulu, mengklarifikasi. Tabayun ya. Harusnya tabayun dulu. Termasuk juga misalnya kalau misalnya jadi aktivis, kalau saya ya dari dulu saya selalu berseberangan dengan berbagai pemerintahan yang ada. Dulu ya, dari zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Jokowi juga abang berseberangan. Padahal abang teman dekat loh sama Adian Apitupulu. Iya, saya juga membantu Pak Jokowi pada saat dia masuk dari Solo menjadi gubernur Jakarta. Tapi ketika misalnya, tapi saya tidak pernah misalnya menyerang kebijakan yang bagus, kebijakan yang pro rakyat. Tapi ketika misalnya ada prestasi pembangunan dilakukan oleh berbagai presiden itu, saya juga mengakui. Berikan apresiasi. Iya, zaman dulu Pak Habibie, itu saya masih zaman Pak Habibie saya ngomong, ini Pak Habibie luar biasa. Terlepas dia dituduh misalnya pelanjutnya dari Pak Harto Orde Baru, tapi dia membuka ruang demokrasi. Dia mencabut paket 5 undang-undang politik, membebaskan tahanan politik, terus kemudian mendirikan partai politik bebas dan lain sebagainya. Itu ada hal-hal seperti itu yang misalnya saya apresiasi. Nah, kalau sekarang yang saya bilang agak aneh. Jadi ketika misalnya bukan kelompok lo, ya salah benar hantem. Tetap dianggap buzzer. Ya, padahal harusnya namanya aktivis. Kalau seorang tokoh, seorang presiden, seorang teman itu benar, ya harusnya kita apresiasi. Kalau salah kita ingatkan. Itu prinsip yang selalu saya bilang. Bahkan saya juga di pemerintahan Pak Prabowo ketika ada hal-hal yang tidak ataupun belum sempurna, saya selalu ngomong keras kok. Saya selalu ngomong keras. Takut. Nggak ada takutnya. Kenapa nggak harus takut? Kenapa? Karena saya lebih takut kalau Pak Prabowo tidak bisa memenuhi janjinya. Saya lebih takut itu. Kenapa? Karena saya bagian dari orang yang ikut membantu Pak Prabowo.
Saya ikut membantu Pak Prabowo mengucapkan janji-janji itu. Jadi kalau misalnya saya berbicara keras, karena kenapa? Karena saya pengen Pak Prabowo husnul khotimah nanti pada saat menyelesaikan Purna bakti ya. Iya, purna bakti, insya Allah 2 periode. Oh, 2 periode ya. Insya Allah 2 periode. Masih jauh untuk menunggu. Apa sudah bicara 2 periode ini? Bang, abang punya kekhawatiran nggak di tengah situasi sekarang? Ada teman-teman mahasiswa yang abang anggap mereka kurang melakukan pembacaan yang matang. Terus kondisi Indonesia juga ini nampaknya ada banyak negara yang iri hati ya. Tiap-tiap kelompok, abang punya kekhawatiran tersendiri nggak? Ya, kekhawatiran, tapi kan tidak bisa kita artinya pesimis. Tapi artinya yang menjadi ukuran adalah bagaimana Pak Prabowo bisa memenuhi janjinya. Jadi lebih penting buat saya tiap hari membantu Pak Prabowo bagaimana makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hilirisasi pertanian, cek kesehatan gratis itu berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Yang terakhir itu Bang, bicara cek kesehatan gratis. Itu kurang ini sih. Cek kesehatan gratis justru yang paling salah satu yang paling berhasil beserta MBG dan sekolah rakyat. Kenapa? Kenapa nggak di-up sama pemerintah biar adik-adik mahasiswa atau halayak banyak ini bisa mengetahui gitu loh. Ya. Karena kekurangan tabayun, kekurangan muka itu kan harusnya di-up gitu loh. Ya ini kan anomalinya lagi Karim. Jadi berita-berita baik, prestasi-prestasi itu kan tertutupi oleh misalnya 100 berita baik, itu pasti ada 1 misalnya insiden keamanan pangan MBG, itu pasti tertutupi. Bayangkan dari 25.000 SPPG, 1-2 keracunan aja, itu pasti viral yang mana? Bukan yang 25.000 yang bagus, tapi 1-2 yang keracunan itu. Jadi yang dilihat jelek-jeleknya. Yang dilihat jeleknya karena itulah yang bisa menjadi punya nilai jual. Dan prestasi pemerintah kan banyak, cuman kan tertutupi oleh hal-hal yang jelek. Nah ini yang menurut saya juga untuk teman-teman aktivis, untuk teman-teman mahasiswa ataupun sektor lainnya, menurut saya harus lebih fair lah. Kalau memang itu ada prestasi di pemerintahan Pak Prabowo, ayo kita sebarluaskan, ayo kita bantu, ayo kita pantau. Tapi kalau misalnya ada yang kurang bagus, ada yang bermasalah, ya monggo kita pantau, kita laporkan. Bahkan misalnya ada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan anggaran dan lain-lain, itu ada namanya KPK bisa laporan, ada namanya Mabes Polri, ada Kejaksaan Agung, ada humas-humas kementerian lembaga, dan ada perangkat hukum di daerah yang bisa kita bikin laporan. Nggak harus juga demo kalau misalnya data faktanya valid. Saya berulang kali loh bongkar kasus korupsi besar, misalnya kondensat TPPI yang puluhan triliun, terus kasus-kasus minyak dan lain-lain. Saya nggak pakai demo, tapi ketika yang saya investigasi, datanya komplit dan saya bisa mempertanggungjawabkan, itu dipenuhi kok oleh KPK, oleh Polri, oleh Kejaksaan Agung. Dipenuhi asalkan data faktanya benar dan ada ya orang yang bertanggung jawab. Nah teman-teman di luar sana monggo kalau ada kesalahan-kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, anggaran, yang penting data faktanya dan ada orang yang bertanggung jawab. Jangan bikin surat kaleng gitu loh. Saya udah puluhan kali bongkar kasus-kasus korupsi besar. Bupati itu udah banyak saya penjarain, tapi data faktanya itu benar. Ya. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya laporkan. Itu ditindaklanjuti nggak pakai demo. Tuh. Nah artinya apa? Artinya adalah menurut saya ke depan itu ruang dialog harus dikembangkan. Kritik boleh, bahkan kritik, saran sedestruktif apapun boleh. Mau menghina, mau mencaci maki nggak masalah. Karena pasti akan berguna untuk perbaikan untuk masa depan nusa bangsa, masa depan negara, juga masa depan kesejahteraan rakyat. Nah tapi yang lebih bagus lagi adalah kritik itu harus berbasis data fakta dan kalau bisa ada dialog. Ada dialog 2 arah, baik antara pemerintah dengan oposisi ataupun dengan sesama aktivis, supaya kita bisa mencari solusi. Lah kalau misalnya kita mau tiap hari demo tapi tidak ada solusi mau gimana? Masa mau tiap hari demo mahasiswa? Tuh. Kan nggak mungkin. Iya. Nah, apalagi mahasiswa ini kan ke depannya kan bakal menggantikan misalnya teman-teman aktif mahasiswa mungkin menggantikan peran saya, menggantikan perannya Karim, perannya Suhan dan lain-lain untuk mengisi ruang pembangunan di masa depan. Nah kalau kerjaan tiap hari demo tapi tidak misalnya mau berdialog, tidak mampu menyajikan fakta data, mau jadi apa negara kita ke depan? Betul. Kalau generasi mudanya tidak mampu berpikir yang komprehensif, holistik dan proyektif. Betul.
Itu yang kritik saya kepada aktivis mahasiswa sekarang. Kalau aktivis mahasiswa dulu mah pinter-pinter, kalau yang sekarang kurang pinter. Kurang pintar, karena kurang baca buku. Kalau yang dulu tuh pintar-pintar karena baca buku dan sering melakukan penelitian, advokasi ke kaum miskin kota ya. Jadi betul-betul dekat dengan masalah sosial di lapangan ya. Ya. Dan kita tahu suasana kebatinan masyarakat. Makanya tadi saya berani bilang, saya berani bertaruh. Ayo kita riset, kita survei bareng-bareng. Karena basicnya abang itu memang dari bawah, keliling. Jadi sebelum sampai puncaknya 98, eskalasi yang begitu tinggi dan begitu menyeramkan, abang itu sudah punya data bahwa angka kemiskinan di Indonesia sekian. Efeknya dari apa? Krisis ekonomi moneter tahun menyerang Asia di tahun 97 kan, efeknya seperti itu. Tentu bang, ini yang terakhir bang. Pesan-pesan abang buat adik-adik kita yang lagi semangatnya untuk melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, dan memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini kita memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia atau memperjuangkan golongan kelompok-kelompok tertentu. Ya, buat adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang berjuang, saya cuma titip, kalian adalah pemimpin masa depan Indonesia ini. Umur saya tidak, dan teman-teman aktivis 98 mungkin tidak lama lagi, mungkin hanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, masa depan negara ini tergantung kalian. Jadi diri kalian akan menjadi pemimpin seperti apa di masa depan ditentukan hari ini. Kalau kalian tidak belajar lebih intens, kalau kalian tidak merubah cara berpikir menganalisa suatu problem, bisa menganalisa substansi esensinya, kalau kalian tidak mau berpikir bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan apabila ada dialog dan lain sebagainya, itu saya berharap teman-teman yang sekarang sedang mungkin suasana kebatinannya, kegelisahannya juga sama seperti saya, itu mau merubah hal tersebut, karena kalau tidak kalian hanya akan menjadi bahan tunggangan segelintir orang, termasuk kayu bakar demokrasi. Ya, kayu bakar demokrasi. Kalau istilah saya itu sebenarnya Karim mengasuhkan, saya selalu pakai istilah parasit demokrasi. Selalu ada orang-orang mengambil keuntungan di setiap krisis. Karena di setiap situasi, setiap momentum pasti akan ada orang yang memanfaatkan, entahkah itu untuk bargaining ekonomi ataupun bargaining posisi jabatan. Nah, saya tidak ingin adik-adik mahasiswa menjadi alat yang cuma menjadi alat tunggangan elit, permainan segelintir orang, termasuk tangan-tangan global, neoliberalisme nekolim yang tidak ingin Indonesia maju adil makmur. Jadi saya gini bang, sebelum kita akhiri nih bang, saya diskusi sama teman-teman katanya gini. Kalau teman-teman mahasiswa tuh baca buku kiri ya, mulai baca Das Kapital, Madinov, baca tentang Verbak, sampai tokoh-tokoh kekinian ya, Ernesto Che Guevara, anomalinya mereka menuntut untuk dihentikan program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Padahal para orang-orang yang membaca buku itu harusnya kan mereka mendukung ya. Ya, harusnya kan gini, menurut saya tidak masalah misalnya teman-teman ada kegelisahan tersebut, tapi kan saya mengajak kita lebih berpikir konstruktif, lebih korektif, bahwa kemarin ada situasi kebatinan kita yang sama, kita sama-sama gelisah, kita pengen Indonesia lebih bagus, kita pengen pemerintahan Pak Prabowo lebih memperhatikan masyarakat. Nah, cuman ada perbedaan analisa. Nah, itu yang menurut saya masih ada waktu buat teman-teman aktivis mahasiswa untuk mengkoreksi itu. Masih ada ruang untuk berdialog. Bukan hanya misalnya dengan pemerintah, bahkan ketika kami senior-senior aktivis 98 diundang teman-teman ke kampus juga kita siap berdiskusi ya, siap berdiskusi, siap berdialog, siap kami menceritakan pengalaman-pengalaman kami, juga kami siap mendidik teman-teman mahasiswa untuk memiliki pisau analisa berpikir yang lebih konstruktif gitu. Nah, harapan saya juga ke depan Pak Prabowo itu sehat selalu. Amin. Perjuangan Pak Prabowo ini berat banget, asli berat banget karena memenuhi janji Pak Prabowo itu bukanlah sebuah hal yang hanya retorika, karena yang nanti akan tercatat dalam sejarah kita adalah apakah Pak Prabowo mampu memenuhi janji itu. Nah, itu juga beban buat saya, sehingga
ketika misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus dikoreksi, saya tidak pernah takut bersuara keras. Bahkan ketika saya harus dimusuhi oleh orang-orang pemerintah karena saya berpikir mengkoreksi apa-apa yang tidak berjalan dengan baik dalam program prioritas presiden, saya tidak takut. Dan saya yakin Pak Prabowo beserta jajaran itu pasti akan tidak marah terhadap saya. Karena saya lebih takut kalau Pak Prabowo tidak bisa memenuhi janjinya. Dan saya minta doa juga kepada teman-teman mahasiswa, ayo kita bantu Pak Prabowo supaya program-program mulia perjuangan kita bersama ini bisa terrealisasi. Mungkin itu, Karim, Supman. Terima kasih Bang Ritam atas waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast Impetus Demokrasi. Sejarah anak muda adalah sejarah perubahan, sejarah mahasiswa adalah sejarah perlawanan. Lawan kemiskinan, lawan para koruptor, lawan para mafia-mafia tambang. Di berbagai macam negara telah berhasil dilakukan. Misalnya di Chili ada salah satu reformis tokoh perempuan yang melakukan perjuangan selama 15 tahun memperjuangkan kuliah gratis, yakni yang dilakukan oleh Camila Valejo. Beberapa negara pun seperti Bangladesh melakukan perlawanan atas ketidakadilan, dan Indonesia pernah punya sejarah yang sama. Tentu di era yang penuh keterbukaan, era demokrasi, boleh kita melakukan aksi demonstrasi, tetapi kita mendahulukan etika berdemokrasi. Sekian dari kita, selamat malam, sampai ketemu di segmen berikutnya. Terima kasih, Bang Rita. Impetus Demokrasi.